Mbah Kambang. Iya, Mbah Kambang bukanlah nama yang sebenarnya. Beliau ini punya nama asli Haji Sunaryo dan warga Desa Telogo Pojok memanggilnya dengan nama Mbah Haji Muhammad Yalin. Beliau ini lahir di Giri Kedaton pada hari Senin tanggal 15 Ramadan dari pasangan Kiai Wahab dan Nyai Seruni, dan beliau wafat pada hari Senin tanggal 10 Muharram. Makam beliau berada di dalam PT Petrokimia Gresik. Beliau ini adalah santri dari Kanjeng Sunan Giri dan diberi tugas untuk menyiarkan agama Islam di Pulau Bawean. Setelah menetap cukup lama di Pulau Bawean, beliau menikah dengan Nyai Dewi Megawati, dan dari pernikahan inilah lahirlah putra beliau bernama Sayyid Ali yang menikah dengan putri bangsawan dari Pakistan dan tinggal di Pakistan, dan dikenal dengan makam Mbah Kambang karena makam beliau tidak bisa disentuh oleh banjir rob. Banjir rob adalah banjir tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Inilah penampakan makam Mbah Kambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di makam Mbah Haji Sunaryo atau Mbah Haji Muhammad Yalin atau Mbah Kambang. Makam yang saya kunjungi dan yang saya ziarah ini terletak di Jalan Equalizer dekat kolam penjernihan limbah PT Petrokimia Gresik, tepat di tepi pantai. Dan untuk memasuki makam ini harus memperhatikan betul etika dalam berziarah. Maklumlah, daerah yang kita masuki ini adalah perusahaan besar yang sangat mengutamakan keselamatan makhluk hidup, terutama keselamatan para karyawan dan siapapun yang masuk ke area pabrik pupuk ini. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan betul kalau kita masuk ke area ini adalah: 1. Harus ada izin dari juru kunci atau orang yang dipercaya, karena itu merupakan etika dalam berziarah. 2. Membawa kartu identitas, bisa berupa KTP atau kartu pengenal lainnya yang diakui secara resmi oleh negara Indonesia untuk ditukar dengan pas atau budget di pos utama Satpam PT Petrokimia di Jalan Gubernur Suryo. 3. Jika laki-laki harus berpakaian rapi dan memakai celana, tidak boleh pakai sarung. 4. Jika Anda ingin masuk dalam cungkup, bisa pinjam kunci di pos satpam tersebut. Jika tidak didampingi juru kunci atau belum minta izin ke juru kunci, maka jangan berharap bisa masuk dengan mudah di area perusahaan yang ada makamnya Mbah Kambang. Bapak
Ibu, inilah penampakan dari kompleks makam Mbah Kambang. Suasana yang sepi dan asri karena dikelilingi pohon bakau, jarak juga palem. Ditambah lagi dengan kejauhan burung menambah betah bagi siapapun yang berziarah ke sini. Loh, pabrik sebesar itu kok ya ada makam seunik ini toh? Iya, begini ceritanya. Kompleks ini dahulunya adalah sebuah pantai dan pemukimannya bernama Pojok Pesisir atau Desa Pojok Pesisir. Seiring dengan berjalannya waktu dan bersamaan pula dengan tergusurnya pemukiman warga karena perluasan pabrik PT Petrokimia, akhirnya makam ini ada di dalam pabrik ini. Pada tahun 1984, sekitar 450 rumah dipindahkan dan pada tahun 1985 hingga 1986 diangkut truk Petro bekas rumah yang masih bisa digunakan untuk dipindah dan dibawa ke kampung baru yang sekarang kita kenal dengan nama Desa Sukorejo. Bapak, Ibu, Mbah Kambang ini bukanlah nama beliau yang sebenarnya. Nama beliau yang sebenarnya adalah Haji Sunaryo. Tetapi warga masyarakat Pojok Telogo memanggilnya dengan nama Mbah Haji Muhammad Yalin. Beliau ini adalah putra dari Kiai Wahab atau Kiai Muhammad Wahab dari Giri Kedaton, yang semasa mudanya beliau mengabdi dan nyantri pada Kanjeng Sunan Giri. Setelah bekal ilmu agama yang diajarkan Sunan Giri dirasa sudah sangat cukup, beliau diberi tugas untuk mensyiarkan agama Islam di Pulau Bawean. Setelah menetap beberapa lama di Pulau Bawean, beliau menikah dengan Nyai Dewi Megawati. Dari pernikahan inilah lahir seorang putra bernama Said Ali yang menikah dengan putri bangsawan Pakistan dan tinggal di Pakistan. Mbah Haji Muhammad Yalin atau Mbah Kambang ini lahir di Giri Kedaton pada hari Senin tanggal 15 Ramadan, tahunnya tidak jelas, dari pasangan Kiai Wahab dan Nyai Seruni, dan beliau wafat pada hari Senin tanggal 10 Muharram, tahunnya juga tidak jelas. Makam beliau dikenal dengan sebutan makam Mbah Kambang karena memang makam tersebut tidak bisa disentuh oleh air laut, dan itu diketahui pada saat banjir rob. Ternyata makam tersebut tetap utuh, tidak bisa disentuh oleh air laut tersebut. Bapak, Ibu, Mbah Haji Muhammad Yalin atau Mbah Kambang ini dalam misteri. Saya katakan dalam misteri karena konon cerita yang saya kumpulkan, dahulu ada bangkai kepala orang yang terbawa air laut hingga menepi di pantai desa Pojok Pesisir. Oleh masyarakat nelayan desa Pojok Pesisir, bangkai itu disingkirkan ke tengah laut. Tapi tidak lama berselang, bangkai kepala itu kembali di posisi semula. Begitulah seterusnya. Kembali lagi, dibuang di tengah laut, kembali lagi ke tempat semula. Lagi-lagi bangkai kepala itu tidak bisa dipindahkan. Hingga akhirnya kami tua desa Pojok Pesisir mendapatkan amanat dalam mimpinya agar mengubur bangkai kepala itu di pantai di mana posisi saat ditemukan warga. Keanehan terjadi di makam tersebut setelah kepala itu dimakamkan. Keanehan itu terutama
ketika pada saat terendam air laut karena banjir rob, sama sekali makam itu tidak bisa disentuh oleh air. Padahal secara horizontal ketinggian makam ini lebih rendah dari daratan desa pojok pesisir. Tapi setiap terjadi banjir, makam ini tetap tidak bisa disentuh apalagi terendam oleh air laut, seolah-olah terangkat oleh air laut, sehingga masyarakat menyebutnya dengan sebutan makam Mbah Kambang. Bapak Ibu, dari pembahasan saya ini ada beberapa pembelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil, yaitu satu, kita harus taat dengan aturan yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan apa saja itu, dan aturan dibuat pun karena semata-mata untuk kebaikan kita semua. Dua, meskipun yang kita kunjungi ini orang yang sudah mati, kita juga harus punya etika, terutama dalam bertutur kata. Jangan kencing atau berak sembarangan, melakukan perbuatan mesum, mengambil, dan atau merusak lingkungan sekitar makam. Kita selalu harus menghormati, menjaga silaturahmi, mengingat kematian, dan kita bisa memetik hikmah ketika kita berziarah kubur. Pelajaran dan hikmah yang ketiga adalah nilai etika dalam tradisi ziarah kubur, sebuah hal yang berkaitan dengan baik dan buruk yang didapat seseorang ketika berziarah. Ziarah kubur adalah mengunjungi makam orang yang sudah mati. Sedangkan nilai etika dalam tradisi ziarah kubur itu adalah dapat meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan rasa ikhlas ketika kita berdoa, bertawakal dan sabar. Demikian sekilas tentang cerita Mbah Kambang. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.